Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan. Video ini akan membahas tentang mekanika tanah. Untuk topiknya adalah slope stability atau stabilitas dari lereng. Saya yakin ini akan menjadi topik yang menarik karena berkaitan dengan hal yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Juga saya ingatkan untuk teman-teman semua yang menonton video ini, silahkan persiapkan alat tulis jika memang nanti ada yang perlu dicatat pada video pembahasan ini. Oke, jadi ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengenalan dari slope. Yang kedua adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi stabilitas dari lereng. Yang ketiga adalah tipe-tipe dari lereng. Yang keempat adalah metode apa saja yang bisa kita gunakan untuk menganalisis kestabilan dari lereng. Jadi sebagai pengenalan, sebenarnya apa itu slope? Jadi pengertiannya, slope adalah permukaan tanah yang terekspos. Dia berdiri memiliki sudut terhadap garis horizontal. Contohnya adalah pada gambar ini. Di sini disebut slope karena dia adalah permukaan tanah yang memiliki kemiringan terhadap horizontal. Nah, slope itu ada natural slope, ada man-made slope. Gitu. Kalau yang natural slope ini kita tidak memiliki peranan dalam terciptanya slope tersebut. Gitu. Nah, kalau yang man-made ini dibuat oleh kita atau biasanya disebut sebagai cut and fill slope. Cut artinya di sini adalah galian, kemudian fill artinya adalah menimbun. Gitu. Nah, untuk cut and fill ini itu contohnya adalah cut slope atau galian gitu. Nah, let's say kita diminta untuk membuat sebuah tempat untuk menampung limbah. Jadi awalnya adalah ini permukaan tanah kita, kemudian kita melakukan penggalian. Nah, di sini ini lah yang disebut dengan sebagai cut slope. Berbeda dengan kalau misalkan timbunan atau embankment. Jadi embankment ini seringkali kita temui dalam pembangunan jalan. Ini contohnya adalah pembangunan jalan tol. Kita bisa lihat di sini ada timbunan tanah. Ada timbunan tanah sehingga di sini ada slope. Kemudian kita juga bisa menemukan slope ketika kita membangun sebuah dam gitu ya. Jadi di sini adalah muka airnya. Gitu. Jadi pada bendungan kita juga menemukan adanya slope. Gitu. Nah, slope ini menjadi sebuah tantangan gitu ya buat kita karena seringkali dia mengalami kegagalan. Gitu. Nah, untuk kegagalannya atau kelongsoran dari si lereng itu kita bisa membaginya menjadi 5 tipe kelongsoran. Ada fall, ada toppling, ada sliding, ada spreading, dan ada flow. Gitu. Nah, kalau fall itu dia seringkali terjadi pada slope yang mana dia itu adalah material batuan. Gitu. Jadi batuan itu kalau dia terkena pelapukan dia bisa tiba-tiba jatuh atau hancur. Untuk yang toppling ini juga seringkali terjadi pada batuan. Jadi batuan itu jika dia memiliki perlemahan
berbentuk vertikal seperti ini, maka lama-kelamaan jika dia mengalami pelapukan dan seterusnya, dia bisa mengalami toppling atau dia bisa jatuh seperti ini. Nah, untuk yang tipe spreading ini adalah tipe kelongsoran yang dia itu pemicunya adalah beban dinamis. Beban dinamis artinya berarti pemicunya adalah dari gempa. Kalian bisa lihat ya, waktu terjadi gempa di Palu, kalau dilihat dari satelit itu kan terlihat seperti tanahnya itu mengalir gitu. Nah, itu adalah contoh kelongsoran yang dia adalah tipenya spreading. Begitu. Jadi dia memang terjadi pada lereng yang dia itu gentle atau landai, kemudian ada pemicunya yaitu beban dinamis dari gempa. Kemudian ini adalah tipe kelongsoran yang dia disebut sebagai sliding. Sliding dia bisa translational slide, dia bisa rotational slide. Ini yang membedakan hanyalah bentuk dari kelongsorannya. Kalau yang translasi ini dia berbentuk linear, kemudian kalau yang rotational ini dia berbentuk seperti kurva. Begitu. Kemudian ini adalah tipe kelongsoran yang dia itu flow. Jadi ini biasanya dipicu dengan adanya hujan sebelumnya. Kemudian tanahnya dia akan mengalami seperti air gitu, dia akan mengalir. Oke, itu adalah 5 tipe dari kelongsoran atau slope failure gitu. Nah, bagaimana bisa lereng itu dia mengalami kelongsoran? Gitu. Jadi prinsipnya adalah di sini ada yang namanya Fs. Fs itu adalah faktor safety. Jadi faktor safety itu dia pasti yang menahan dibagi dengan yang mendorong. Ini pasti yang menahan dibagi dengan yang mendorong. Jadi let's say ini adalah slope kita. Kemudian slope ini dia mengalami kelongsoran pada garis yang berwarna merah. Jadi di sini ada yang mendorong, kemudian ini adalah yang menahan. Jika yang mendorong itu lebih besar, maka slope tersebut dia akan mengalami kelongsoran. Lebih besar dari apa? Tentu saja lebih besar dari yang menahan. Jadi, untuk mengetahui lereng kita itu dia aman atau tidak, kita bisa melihat dari nilai Fs-nya. Jika nilai Fs-nya itu lebih dari 1 seperti ini, artinya yang menahan itu lebih besar daripada yang mendorong. Jadi, lereng kita dia akan aman. Tuh, jadi kalau Fs lebih dari 1 aman, Fs kurang dari 1 maka dia akan tidak aman. Gitu. Nah, sebenarnya faktor apa saja yang membuat atau yang mempengaruhi kestabilan dari lereng? Gitu. Jadi yang pertama adalah properti dari si slope itu sendiri. Artinya bisa saja bagaimana kohesi dari slope kita, kemudian bagaimana properti. Yang jelas di sini geotechnical properties of slope itu adalah parameter-parameter yang membentuk slope tersebut, dari kohesi tanah, dari internal friction tanah kita, kemudian dari WC-nya, kemudian dari distribusi butirannya, begitu.
Nah, yang kedua itu adalah geotechnical discontinuities of batuan. Artinya adalah gini, jadi pada batuan itu dia memiliki perlemahan atau diskontinuitas dalam bahasa Indonesianya. Perlemahan dari batuan itu bisa berupa join, bearing join, join spacing, dan seterusnya. Nah, itulah yang akan mempengaruhi dari kestabilan si lereng kita. Kemudian yang ketiga adalah geometri dari lereng itu sendiri. Gitu. Jadi bagaimana tinggi dari lereng kita itu juga akan mempengaruhi bagaimana sudut kemiringan dari lereng kita itu akan mempengaruhi kestabilannya. Jika semakin terjal tentu saja akan semakin tidak stabil. Begitu. Yang keempat adalah groundwater and rainfall. Jadi muka air tanah dan hujan. Gitu. Jadi ini adalah contoh animasi jika contoh ilustrasi jika ini adalah slope kita. Kemudian kita tuangkan air di sini. Tentu saja air akan masuk ke butiran tanah kita. Selanjutnya, jika tanah kita itu dipenuhi oleh air, maka tanah kita dia bisa mengalir atau dia bisa berperilaku sebagai air. Gitu. Jadi, selain itu juga ada di beberapa kasus itu terjadi longsor setelah sebelumnya itu terjadi hujan. Begitu. Kita lanjut ke yang kelima, disebabkan karena erosi. Tentu saja kalau misalkan terjadi erosi, lama-kelamaan permukaan akan terkikis dan menyebabkan terjadinya longsor. Yang terakhir adalah karena gempa. Jadi, seperti yang saya singgung tadi, salah satu tipe kelongsoran yaitu dia adalah spreading. Ini dia dipicu oleh gempa. Gitu. Yang di Palu itu kalian bisa lihat terjadinya likuifaksi. Begitu. Jadi itulah yang mempengaruhi kestabilan dari lereng. Selanjutnya, untuk tipe dari slope itu kita bisa bagi jadi dua, yaitu infinite slope atau lereng yang menerus dengan tinggi tak terbatas. Kemudian ada lereng yang terbatas. Gitu. Jadi kita bahas satu-satu. Untuk yang infinite slope ini artinya adalah slope kita itu dia memanjang tak terhingga sehingga kita kesulitan untuk menentukan di mana boundariesnya atau batasnya. Contohnya adalah seperti ini, the long slope of the face of mountain. Jadi ini adalah lereng permukaan dari gunung. Untuk menentukan tingginya itu biasanya dengan cara berapa tebal lapisan tanah hingga kita menemukan lapisan yang kaku atau batuan gitu. Nah, untuk stabilitas dari infinite slope ini yang tanpa aliran tanah, kita bisa menghitung dengan mengasumsikan ini adalah potongan dari slope kita. Kita memiliki slope dengan tingginya adalah H, kemudian kita ambil section sepanjang L, sehingga kita memiliki W atau berat dari slope kita. Jika kita proyeksikan ya terhadap kemiringan slope yang diwakili dengan beta, maka kita bisa mendapatkan berapa gaya normal dan berapa gaya gesernya. Dari situ kita bisa hitung Fs-nya dengan cara
tadi harus diingat-ingat bahwasanya Fs itu selalu tegangan yang menahan, tegangan geser yang menahan dibagi dengan tegangan geser yang mendorong. Jadi Fs itu apapun dia pasti yang menahan dibagi dengan yang mendorong. Begitu. Dengan cara menderive equation untuk tegangan geser yang menahan dan tegangan geser yang mendorong, maka kita bisa mendapatkan persamaan dari Fs untuk lereng yang dia tanpa aliran air gitu. Jadi kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan ini, sehingga Fs-nya dia adalah fungsi dari kohesi, fungsi dari tinggi slope kita, kemudian ada sudut geser dalam tanah, dan ada kemiringan gitu. Jadi dari sini kita bisa lihat jika H ini semakin besar gitu, maka dia Fs-nya akan semakin kecil. Nah, bagaimana untuk aliran slope yang tak terhingga yang ada alirannya? Jadi konsepnya sama seperti yang tanpa adanya aliran. Kita bisa menentukan berapa W dan berapa gaya normal, gaya geser, dan yang menahan. Jadi ini adalah W-nya. Kita proyeksikan dia menjadi gaya normal dan gaya geser yang mendorong di sini. Gitu. Ini adalah tegangan geser yang menahan. Oke, kita dapatkan persamaan ini untuk tegangan geser yang mendorong, dan ini adalah tegangan geser yang menahan gitu. Jadi kalau tadi Fs sama dengan sigma F dibagi dengan sigma D. Jika hasilnya lebih dari 1, maka lereng kita artinya adalah aman. Itu untuk lereng yang tak terhingga atau infinite slope. Nah, bagaimana untuk finite slope atau lereng yang terbatas gitu ya? Untuk menganalisis kestabilan dari infinite slope itu ada beberapa metode. Yang pertama itu adalah equilibrium, limit equilibrium, atau biasanya kita sebut sebagai LEM, limit equilibrium method, atau metode limit equilibrium. Nah, untuk LEM ini dia ada analytical dengan menggunakan software, juga bisa dengan menggunakan chart gitu. Untuk yang lain ini ada kinematic analysis, kemudian ada sensitivity analysis, ada klasifikasi, ada probabilistic, ada juga numerik gitu. Nah, yang akan kita bahas di sini itu hanya yang atas ini, hanya yang LEM. Begitu. Jadi sebenarnya LEM itu apa? LEM ini dia bisa dibilang salah satu metode yang paling umum dan banyak digunakan untuk mendesain juga menganalisis lereng gitu. Dia dengan cara mengasumsikan adanya equilibrium atau kestabilan gitu, baik itu kestabilan dari gaya ataupun dari momennya yang mau di approach begitu. Nah, untuk LEM ini bisa kita gunakan untuk bidang longsor yang circular dan bidang longsor yang plane atau yang linear. Oke, untuk yang plane ini jadi kita bisa menganalisis dengan menggunakan Kuhlmann analysis gitu. Jadi dia adalah berdasarkan asumsi bahwasanya ketika kita memiliki sebuah tebing, maka keruntuhannya itu akan berbentuk linier pada saat gaya yang mendorong itu dia lebih besar daripada gaya yang menahan.
atau tegangan yang mendorong, tegangan geser yang mendorong itu dia lebih besar daripada tegangan geser yang menahan. Itu untuk yang plane. Kemudian untuk yang circular, jadi untuk yang circular ini kita seringkali mengenalnya dengan slice method atau metode irisan gitu. Artinya apa? Jika di sini kita memiliki sebuah lereng, kemudian lereng kita mengalami kelongsoran pada garis ini, maka kita bisa membagi massa yang akan longsor ini menjadi beberapa bagian. Let's say kita bagi dia menjadi 6 bagian. Masing-masing bagian ini kita uraikan gaya-gaya yang bekerja. Gaya normal yang di sini, gaya geser, dan seterusnya. Sehingga kita bisa mengkalkulit, kita bisa menghitung berapa tegangan geser yang menyebabkan massa tanah ini bergerak, atau tegangan geser yang mendorong, dan berapa tegangan geser yang menahan. Dari situ kita bisa menentukan berapa Fs-nya gitu. Jika Fs kurang dari 1 artinya lereng kita tidak stabil. Nah, untuk slice method ini atau metode irisan ini ada beberapa yang mencetuskan. Jadi contohnya adalah Bishop. Ada Bishop method yang menganut equilibrium. Ada ordinary, ada metode ordinary, ada metode Janbu, ada Morgenstern, dan ada Spencer. Jadi masing-masing dari metode ini dia itu memiliki asumsinya sendiri-sendiri. Begitu. Jadi ibaratnya di sini itu adalah LEM-nya. Kemudian menganut metode LEM itu ada beberapa orang yang mengembangkannya menjadi sebuah metode untuk menganalisis lereng. Begitu. Untuk yang lainnya ini saya kira tidak perlu kita bahas di sini. Nah, ini adalah beberapa software yang berdasarkan limit equilibrium. Contohnya adalah Slide. Gitu. Jadi ini adalah tampilan dari Slide. Kemudian ada Galena, ada GeoSlope, ada Geo5, ada GGU, ada Soil Vision. Gitu. Kalau yang GeoSlope ini atau biasa kita kenal juga sebagai GeoStudio itu tampilannya seperti ini. Jadi dua metode ini, software ini dia menganalisis lereng berdasarkan LEM. Gitu, jelas ya, saya ulangi sekali lagi. Jadi software ini dia menganalisis lereng berdasarkan LEM gitu. Oke, selanjutnya ini adalah beberapa software yang dia berdasarkan numerik gitu. Jadi contohnya ada Phase 2. Phase 2 itu dia tampilannya seperti ini. Jadi kita bisa melihat ini adalah tampilan dari horizontal displacement, dari pergerakan horizontal. Di sini kita bisa lihat ada konturnya, yang mana kontur ini menunjukkan pergerakan horizontal. Yang warna kuning ini dia pergerakan horizontalnya paling kecil, kemudian yang hijau dia lebih besar lagi, yang warna Tosca ini lebih besar lagi, dan yang warna biru ini dia yang mengalami pergeseran secara horizontal yang paling besar. Kemudian yang Plaxis, ini tampilan dari Plaxis. Ini kalau kita zoom gitu ya, di sini ada panah. Ada arah yang menunjukkan kemana pergeseran dari galian kita. Juga kita bisa tahu berapa besar pergeserannya. Kemudian ada software Flag, ANSYS, Veflow,
geoslope yang sigma, kemudian ada soil vision, dan ada masih banyak lagi software yang dia itu berdasarkan metode numerik gitu. Oke, saya kira itu saja untuk pembahasan dari slope stability. Semoga yang kita bahas di sini bisa menambah pengetahuan dan pemahaman kalian terkait dengan slope stability. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.